Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alangkah lebih baik kita memulai dengan doa dulu ya. Tolong ya yang jadi HM Adrianda ya. Sebelum mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadir semua. Yang sakit siapa aja? Amatnya sakit dan kita doakan mudah-mudahan yang sakit menjadi bantu semua. Ya. Pembelajaran hari ini adalah kita akan memahami peran lembaga penegak hukum. Ya, ingat kemarin lembaga penegak hukum ada banyak ya maksudnya, tapi yang akan dieksplor hanya beberapa saja yang mewakili. Yang pertama adalah kepolisian, yang kedua kejaksaan, biasanya kehakiman yang ada di Indonesia itu yang pengadilan tertinggi atau hakim tertinggi itu adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah dari advokat ya. Advokat ini juga harus dieksplor dan yang terakhir adalah ya. Nah, bagaimana perannya secara ideal? Kalau secara ideal berarti berbicara tentang aturan ya, aturan yang ada di undang-undang yang ada di undang-undang, yang ada di undang-undang dasar dan seluruh peraturan yang ada itu bagaimana. Setelah itu bagaimana peran di aktualnya di lapangan ya, antara teori dengan praktik di lapangan tentu bisa bias ya, bisa berbeda gitu ya. Nah, tapi saya ingin mengajak kalian bisa tahu ya antara teorinya bagaimana, teori aturannya seperti apa dan praktik di lapangannya seperti apa. Nah, teknisnya kita akan memulai dengan cara menggunakan metode 3 stay ya, 3 diam, 3 bertamu ya. Arti yang 3 orang yang diam di standnya masing-masing itu memberikan informasi. Kalaupun enggak, teknisnya nggak selalu harus memberikan informasi lebih dulu, langsung dipersilakan untuk membaca aja dulu. Yang nyata Tapi tuh kalau gambar masuk sambil ini ada kalian ada nggak sih? ya badan-badan yang dinaungan Mahkamah Agung. Ada satu. Siapa? Kerjasama sama pihak yang kalau khusus Mahkamah Agung kan. bisnis kelompok 5. Kejaksaan itu apa sih? Kejaksaan itu adalah lembaga hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jadi seperti yang kita tahu, kalian kan suka nonton drakor nih, kan suka ada jaksa-jaksa gitu kan. Kalau jaksa tuh ya paling cuma buat nuntut aja, tapi nanti untuk diserahin si pelakunya ini mau diapain itu pasti ke hakim kan, karena hakim itu yang mengadili si pelakunya mau apakah hukumannya ini bakal di penjara atau dihukum mati seperti itu. Nah, kejaksaan ini juga dasar hukum dan juga undang itu ada tertera adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama itu ada bidang pidana, di pasal 30
ada satu ini itu sama. Kalau yang ketiga ada di bidang perdagangan atau keterangan negara itu di pasal 92. Dan yang ketiga itu ada di bidang peradilan yang paling tinggi. Ada peran jaksa dan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan Kalau di sini kan pasal apa namanya wewenangnya sudah dijelasin di tertera nih dalam pasal. Tapi di balik wewenangnya itu masih dijumpai banyak banget oknum-oknum yang menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan undang-undang. Kayak contohnya kasus korupsi, terus penyelundupan narkoba, dan sepanjang tahun 2016 banyak laporan dari masyarakat mengenai pegawai kejaksaan di mana mereka tidak profesional, mereka tidak membela pelaku dan lain sebagainya. Jadi si tugas jaksa ini di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan semestinya sesuai dengan ketetapan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di Dari perwakilan dari kelompok satu. Boleh tolong dulu. Ya, ini kita kalau mau terima itu ambil tentang advokat atau kita bisa lebih umum namanya itu pengacara. untuk mengetahui peran dan fungsi dari para Tiga peran, juga boleh tugas. Pertama adalah memberi bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dengan biaya ditanggung negara. Yang pasal itu dilakukan ayat 2 yang berbunyi negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Yang kedua adalah memberikan jasa dan pelayanan hukum kepada klien yang ini mungkin lebih lekat di kepala kita. Ini tercakup di dua pasal. Yang pertama di pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ini ayat ini visi sendiri. Yang satu lagi juga di pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1941 tentang hukum acara pidana dan ada yang menambah yang lainnya. Oke, coba lihat di sini. Bagaimana? Olah sedang dibaca ya oleh Ahmad Fajar. Ahmad Fajar sama satu lagi masih belum tahu aja ini. Oke. Ya, ada sesuatu yang sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kepolisian mempunyai tugas yang besar untuk melaksanakan penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, mulai juga untuk melindungi, melayani, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Sebagai aparat negara juga, kepolisian bertugas untuk bisa mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang dari masyarakat sehingga menimbulkan rasa ketertiban dan dua ahli kepolisian juga dapat menang itu dan undang-undang. Pertama undang-undang nomor 12 tahun 2002 pasal 13 sampai 12. Yang kedua ada undang-undang nomor 12 tahun 2002 pasal 14A sampai 14B. Yang terakhir undang-undang dasar pasal 30 ayat 4. ya ganti. terima kasih. Ganti. dan bagian yang di bawahnya dalam yang di lain dan kalau sudah lalu yang kedua ada pasal 24 ayat 1 dan 3
Pasal 24 ayat 1 Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai kewenangan lainnya yang diatur. Pasal 24 ayat 2 berisi hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang profesional dan berpengalaman. Pasal 28 ayat 3 berbunyi calon hakim agung diusulkan komisi yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai ahli oleh Presiden. Pasal 24A ayat 4 berbunyi ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. Pasal 24A ayat 5 berbunyi susunan, kedudukan, keanggotaan dan hukum acara Mahkamah Agung semua badan peradilan di bawahnya diatur dengan dua-duanya negara yang ada nomor. Nah, peran MK juga memiliki kelemahan. Itu kan benar-benar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1945 Pasal 24 C RU berisinya MK sebagai perumus kebijakan Baik, Ibu sudah nilai tadi ya. Bagus, yang saya mengamati dari kelompok 1 sampai kelompok 6 nih ya, luar biasa semuanya. Bagus ya dari penyampaian ya, itu bagus, aktif ya, aktif. Setiap kelompok tidak ada yang dia semua bagus. Saya minta satu perwakilan kelompok yang memberikan respon atau tanggapan ya, apa yang sudah ditemukan tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 6, hal apa yang bisa dibagikan kepada kita. Mulai kamu dari kelompok berapa? kelompok 5. Kita kelompok 4 Ibu, maksudnya mulainya dari kelompok 5 Ibu. Oke, kelompok 4 kan? Iya. Ya, silahkan membagikan hasil temuannya. Dari kelompok 4 dulu. Boleh. Terserah mau dari kelompok 1 dulu, 2. Dari kelompok kunjungan kita pertama dulu boleh? Boleh. Kelompok 5. Kelompok 4. Dari kelompok kelompok 5 kita mendapatkan peran dia ngambil advokat. Peran advokat itu adalah memberi bantuan hukum, penasihat hukum, pemberi pelayanan hukum, terus memberi bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dengan biaya ditanggung negara. Terus UU Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Undang-undang atau Iya Bu, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan. Jadi di advokat itu katanya semua biaya ditanggung oleh pemerintah untuk pelaku yang atau korban yang kurang mampu gitu. Pemberian bantuan hukumnya tidak hanya dikhususkan buat yang korban saja, tetapi juga bisa pelaku. Ya, kenapa sama-sama keren? Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Entah itu dia sebagai pelaku atau sebagai korban mendapatkan hak yang sama. Untuk apa? Untuk dilindungi. Ya, nggak bisa kita main hakim sendiri ya, walaupun dia seorang pelaku. Bener nggak? Tetap ada hak hidup dilindungi ya. Nah, sama ya, pengacara pun sama memberikan bantuannya tidak hanya untuk yang si pelaku saja ya, tapi juga si korban juga sama harus diberikan haknya ya. Jadi begitu anak ibu ya, jadi harus dipahami kalau pengacara bukan sama pelakunya aja, tapi si korban pun perlu tidak ini ya. Apalagi jalan-jalannya. Di kelompok 6 itu mengambil tugas KPK. Peran KPK itu lembaga negara yang tugas utamanya adalah melakukan pemberantasan korupsi yang dengan profesional. Tercantum pada pasal 6, 7, 8, 13 dan 14 UU Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. KPK ya. KPK dibentuk oleh siapa? Megawati. Saat pemerintahan Megawati berdasarkan amanat undang-undang ya. KPK ini dibentuk atas dasar amanat aturan, amanat undang-undang menghendaki pembentukan itu di zamannya Megawati ya.
Nah, ini KPK sifatnya independen, tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun. Itu KPK. Nah, siapa apa ini namanya ketua KPK sekarang? Ya. Oh, ya. Bagus. Ya, oke. Itu dari Ibu ya. Nah, ada yang mau menyimpulkan apa hikmahnya belajar tadi? Ya. Satu lagi. Apa? Sini anak Ibu ke depan. Kamu ini. Yang dapat saya ambil dari pertemuan hari ini yang kita membahas tentang lembaga penegak hukum. Kalau lembaga penegak hukum itu nggak bisa jalanin tugasnya kalau kita sebagai warga negara nggak turut serta dalam menegakkan hukum di Indonesia. Walaupun dia diberikan amanat oleh undang-undang atau undang-undang dasar, tetap saja butuh peran kita sebagai warga negara ya untuk patuh bersama-sama menegakkan hukum itu sendiri ya. Itu adalah semua alat negara. Percuma saja alat negara kalau tidak warganya atau rakyatnya mendukung ya, berpartisipasi menegakkan hukum juga. Karena sebagaimana slogan hukum, ubi societas ibius. Apa artinya? Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Maka dari itu masyarakat yang harus mau berperan untuk menegakkan hukum. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Kita jadi warga negara yang baik. Tidak usah merasa diri kita itu minder untuk menegakkan aturan. Ya, kalau ada sesuatu yang misalnya tidak baik menurut kita, tegur saja. Beranilah untuk bicara, ya, untuk hal yang benar. Tidak usah menutup mata hati kita, yaitu untuk melakukan sesuatu yang benar. Jadi anak-anak Ibu harus berani berkata benar, berani bertindak benar. Itu saja dari Ibu. Kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama, ya. Silahkan dipimpin doanya. Ya, boleh. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar Nuci hebat. Pelajar Nuci hebat. Pelajar Nuci hebat. Pelajar Nuci